tahunnya oleh WHO. Hari ini kita akan bicara soal hand hygiene, cuci tangan sesuai SOP WHO yang kalau diterapkan dengan benar akan menyelamatkan ribuan nyawa setiap tahun. Yuk kenalan dulu bersama tim luar biasa kita. Yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke dalam sesi demonstrasi, ada kejadian menarik yang terjadi pagi hari ini. Yuk kita saksikan. Selamat pagi Pak, saya Dr. Fadal yang akan membaca kondisi Bapak pada pagi hari ini. Terus saya... Fadal, tunggu dulu. Kenapa dok? Sebelum ganti pasien kamu sudah cuci tangan? Sudah dok. Maksudnya kapan? Sekitar 2 jam yang lalu dok. 2 jam yang lalu. Dan selama 2 jam yang lalu kamu kemana saja? Ke toilet, ke kantin, makan, dan megang tangga dok. Nah, setiap permukaan yang kamu sentuh, seperti yang kamu sebutkan tadi, itu semua berpotensi membawa kuman. Dan tangan kamu sudah terkontaminasi sejak lama. Ketika sekarang kamu menyentuh pasien, maka kamu bisa memindahkan kuman-kuman yang kamu bawa ke tubuh pasien yang sudah lemah. Dan itu namanya infeksi nosocomial fajar, dan itu bisa berakibat sangat serius. Astagfirullahaladzim, saya tidak berpikir sejauh itu dok. Mohon maaf sekali dok. Tidak apa-apa Fadal. Jadikan ini sebagai pelajaran yang berharga dan titik balik buat kamu. Dan hari ini kita semua akan belajar bagaimana caranya mencuci tangan dengan benar dan sesuai dengan standar WHO. Dimulai dari kamu dulu tadi. Inilah awal dari edukasi yang tidak terlupakan. Mari kita saksikan. Terima kasih. Kita perlu teman-teman yang kuat dulu. Mengapa hand hygiene sangat krusial dalam pasien safety? Ada yang mau berbagi? Penyakit infeksi menular dapat dicegah melalui cuci tangan yang benar. Nah, namun tenaga kesehatan itu terbukti menjadi faktor utama penyebaran bakteri patogen di lingkungan rumah sakit, seperti dari pasien ke pasien atau dari benda mati ke pasien. Infeksi yang didapat oleh pasien selama masa perawatan atau yang disebut dengan infeksi nosocomial herpes. WHO melaporkan ratusan juta pasien setiap tahunnya terdampak HES. Dan ironisnya kasus ini dapat dicegah hanya dengan hand hygiene yang disiplin. Di IGD saya merasakan langsung dok, pasien IGD memiliki beberapa kondisi seperti kritis, imun lemah, luka terbuka, dan terpasang infus. Jika satu sentuhan tangan tidak bersih bisa menyebabkan infeksi sekunder yang lebih berbahaya dari penyakit utamanya. Dari laboratorium kami bersentuhan langsung dengan spesimen darah, urin, dan cairan tubuh pasien. Jadi kalau kami tidak disiplin untuk mencuci tangan, bisa mengganggu hasil pemeriksaan laboratorium dan menyebarkan infeksi kuman, bakteri, jamur ke petugas lab sendiri. Waktu saya praktik klinik, pembimbing langsung menghentikan ketika ada petugas yang lupa dengan mencuci tangan. Saat itu, saya benar-benar yakin bahwa hand hygiene bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar bahwa itu adalah penting. Saya dengar semuanya, jujur saya malu dengan kejadian tadi. Mulai sekarang, saya akan jadikan cuci tangan sampai April bukan utama. Bagus Fadila, kita semua pernah mulai. Yang penting kamu mau belajar dan berubah. Sekarang kamu sudah tahu mengapanya kan? Sekarang saatnya belajarnya bagaimana. Yuk mulai demonstrasinya. Inilah inti dari video edukasi kita, cuci tangan sesuai SOP WHO yang setiap langkah akan diperagakan oleh satu orang yang berbeda. Perhatikan baik-baik detailnya. Sebelum kita mulai cuci tangan 6 langkah, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Buka keran air mengalir dengan suhu yang nyaman. Lepaskan semua aksesoris tangan seperti jam tangan, cincin, dan gelang karena perhiasan adalah tempat favorit dari umat. Pastikan kuku bersih dan juga pendek. Dan siapkan sabun antiseptik cair. Dan ingat, total waktu yang dibutuhkan sekitar 40-60 detik. Jangan buru-buru ya. Baik, kita mulai dari langkah pertama. Nah, pertama-tama basahi seluruh area tangan. Nah, lalu ambil sabun. Lalu gosok dengan tangan dengan arah memutar.
Langkah yang kedua, gosok dan usap juga kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. 1, 2, 3. Langkah keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Langkah terakhir atau langkah keenam, letakkan ujung jari ke permukaan telapak tangan, lalu gosok secara perlahan. Lalu bilas dengan air bersih dan keringkan. Sekarang saatnya kita ulangi semua langkah-langkah secara bersama-sama. Kalian yang nonton di rumah, yuk ikut praktik juga. Ambil sabun, ke wastafel, lalu ikuti kami. Langkah pertama, basahi kedua tangan dengan air, tuangkan sabun lalu gosok telapak tangan dengan cara memutar minimal 5 kali. Langkah kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian hingga bersih. Langkah ketiga, jalin jari, gosok sela-sela jari hingga bersih. Langkah keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan cara mengunci. Langkah kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Langkah keenam, letakkan ujung jari di telapak tangan lalu gosok secara perlahan, lalu bilas dengan air yang mengalir hingga bersih, lalu matikan keran menggunakan siku. Selesai, waktu yang dibutuhkan lebih dari 40 detik. Sempurna! Selain tahu cara yang benar, kita juga harus tahu kapan wajib melakukannya. WHO menetapkan 5 momen cuci tangan yang wajib dipatuhi oleh setiap tenaga kesehatan. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, sebelum menyentuh pasien seperti pemeriksaan fisik, pemasangan alat, atau sekedar untuk memperbaiki posisi tidur yang tujuannya untuk melindungi pasien dari kuman yang kita bawa dari luar. Yang kedua, sebelum tindakan asektif atau tindakan bersih-bersih, seperti tindakan pemasangan infus, pemasangan kateter, atau penggantian pembelutan luka. Tujuannya sebagai garis pertahanan utama dari kontaminasi silang. Momen ketiga, yaitu setelah terpapar atau bersiko terkena cairan tubuh pasien. Ini berlaku setelah kontak dengan darah, feses, urin, muntahan, sekret, dan cairan tubuh lainnya. Momen keempat, setelah menyentuh pasien atau setelah berkontak fisik dengan pasien. Momen kelima yaitu setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien seperti rel tempat tidur, tiang infus maupun meja pasien. Semua benda itu bisa terkontaminasi dengan kuman meskipun tampak bersih. Terima kasih sudah menyaksikan video edukasi hand hygiene bersama kami. Praktikkan 6 langkah WHO ini setiap saat dan dimanapun kalian berada. Sebarkan kebiasaan baik ini karena tangan yang bersih hari ini adalah nyawa yang terselamatkan esok hari.